Jika sebuah cangkang meledak, jika sebuah cangkang jatuh dan membunuhnya, dengan siapa dia akan berbicara? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari interkom prajurit. Prajurit itu segera mengambilnya dan mendengarkan sebentar. Kemudian dia segera melompat turun dari dinding, menarik kerah Zain, dan menyeretnya keluar, dan berkata sambil berjalan, sejumlah besar pasukan pemerintah ditemukan 30 km selatan pangkalan, diperkirakan perang akan dimulai. Kamu dengan cepat mengikutiku ke gunung? Zain menamparkan kepalanya dan berkata dengan suara tertekan, sial. Aku tidak akan pergi, aku tidak tahu bagaimana cara bertarung, mengapa kamu ingin aku naik gunung? Peluru tidak memiliki mata. Kalau ada yang mengeluarkanku, bagaimana komandanmu akan menjelaskannya kepada Tama? Prajurit itu berseru, siapa yang memintamu pergi berperang? Aku akan membawamu ke atas gunung, tentu saja, untuk membawamu bersembunyi di lubang anti lereng. Komandan baru saja memberi perintah kepada semua orang untuk memasuki lubang bakslope yang ditentukan dalam waktu 30 menit. Jika kamu ingin tinggal di sini dan mengambil cangkangnya, maka kamu bisa tinggal. Setelah mengatakan itu, prajurit itu melepaskannya, menoleh dan berjalan keluar. Baru pada saat itulah Zain ingat bahwa lubang bakslope itu sendiri bukanlah sebuah benteng. Kerang-kerang itu sulit untuk mengenai lereng belakang, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat meledakkan lubang yang digali ke gunung dan diperkuat dengan beton. Karena itu, jika tentara benar-benar menyerang, pasti paling aman bersembunyi di lubang anti lereng. Memikirkan hal ini, dia bergegas mengejar prajurit itu dan berkata dengan wajah tenang, "Kakak, jangan marah, aku akan ikut denganmu, oke?" Pada saat ini Hamid, mengenakan seragam kamuflase, berdiri di benteng dataran tinggi paling selatan dari pangkalan, menggunakan teropong bertenaga tinggi tipe tripod untuk melihat ke selatan. 30 km jauhnya sebenarnya sangat jauh, jadi teropong biasa tidak bisa melihat. Teropong berdaya tinggi ini hanya bisa menunjukkan pandangan umum, dan jaraknya terlalu jauh, distorsi lensanya bagus, sehingga melihat sesuatu sangat sulit. Namun, dia masih melihat pasukan besar yang maju ke arahnya di kejauhan dari bidang pandang teropong. Dia sedikit bingung, pasukan pemerintah baru-baru ini memerangi beberapa kekuatan perlawanan yang lebih besar. Kenapa mereka membebaskan tangan mereka untuk datang ke sisi mereka begitu cepat? Dia segera menginstruksikan ajudannya, pergi, cepat dan hubungi penjaga tersembunyi di depan. Bersiaplah untuk segera melepaskan drone, dan dalam 5 menit, beritahu saya nomor mereka serta peralatan mereka. Siap komandan. Ajudan Hamid segera berbalik dan pergi, berlari ke dalam untuk menghubungi penjaga tersembunyi di depan melalui radio. Segera, penjaga yang disembunyikan segera melepaskan beberapa drone udara sipil yang dibeli dari Indonesia. Jenis drone biasa ini dijual di Indonesia hanya beberapa ribu dolar. Di negara ini tidak lebih dari mainan untuk penggemar fotografi, penggemar foto udara. Tetapi di Timur Tengah, peran strategis benda ini sangat kuat. Pertama-tama ia terbang tinggi. Setelah sedikit modifikasi, ia dapat terbang hingga ketinggian 1 atau 2 km. Peta dapat mencapai hampir 10 km di tempat terbuka. Kecepatan penerbangan dapat mencapai 60 hingga 70 km per jam. Kuncinya adalah badan pesawat asli sepanjang telapak tangan. Ketika terbang di langit dengan ketinggian ratusan ribu meter, secara kasat mata ia tidak terlihat, dan seseorang tidak dapat mendengar suara terbangnya, sehingga cocok untuk digunakan dalam pengintaian medan perang. Jika dihadapkan dengan peralatan modern yang canggih, hal ini tentu tidak berguna. Sebelum naik dapat ditemukan dan dipukuli. Tetapi jika bagian depan adalah pasukan bermotor biasa, pihak lain benar-benar dapat dipertahankan. Jadi, drone jenis ini banyak digunakan di bidang militer di Timur Tengah. Begitu beberapa drone mengudara, ukuran kekuatan musuh dengan cepat dilacak. Ajudan melapor kepada Hamid, Panglima.
Ukuran pasukan lawan adalah sekitar 8.000 orang, dengan 10 kendaraan lapis baja, 36 howitzer derek, ditambah sekitar 60 truk pengangkut dari berbagai jenis, dan pengintai di depan mengatakan bahwa sepertinya itu harus ditarik 152 mm buatan Rusia howitzer. Sial, Hamid mengutuk, itu adalah daya tembak dari 2 batalion artileri sialan. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka coba lakukan? Meledakkan kita? Saat dia berbicara, wakil komandan bergegas masuk, terengah-engah. Komandan, saya baru saja mendapat kabar bahwa tentara pemerintah telah menyewa 10.000 tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran luar negeri yang disebut Front Bencana. Dikatakan bahwa 10.000 tentara bayaran ini sangat kuat dan telah menaklukkan beberapa pasukan anti pemerintah satu demi satu. Termasuk Hafiz yang dulu menjalin hubungan baik dengan kami. 2 malam lalu bahkan dia bersarang. Hamid tercengang, apa? Hafiz terbunuh? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang ini? Wakil komandan berkata dengan canggung, semua orang tersebar di jurang. Tidak ada informasi. Dan kami baru-baru ini bekerja keras untuk infrastruktur, kami tidak punya waktu untuk peduli dengan luar. Hamid buru-buru bertanya lagi, dari mana asal mulanya front kataklismik itu? Wakil komandan menjelaskan, Front Bencana adalah organisasi tentara bayaran non-pemerintah yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki sejumlah basis pelatihan tentara bayaran di seluruh dunia, negara-negara Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan. Tempat-tempat yang lebih bermasalah ini memiliki jejak mereka. Tahun-tahun ini mereka berkembang pesat. Di bawah komando, tentara bayaran terdaftar memiliki 50.000 hingga 60.000 orang. Kekuatan komprehensif kini telah berada di antara 5 organisasi tentara bayaran global teratas. Di dunia ini, tidak setiap negara atau wilayah sedamai dan sejahtera seperti Indonesia. Banyak daerah dalam perang terus-menerus, jadi tentara bayaran ada di mana-mana di tempat-tempat seperti itu. Kebanyakan tentara bayaran adalah sekelompok orang yang putus asa, mereka tidak memiliki rasa keadilan, hanya melayani untuk uang, siap untuk menjual hidup mereka untuk siapapun yang membayar. Dan beberapa tentara bayaran bergantung pada kelangsungan hidup negara-negara tertentu, seperti Blackwater Amerika yang terkenal. Mereka melatih sejumlah besar tentara bayaran, khususnya untuk layanan pemerintah Amerika Serikat. Operasi militer AS di Timur Tengah hampir tidak dapat dipisahkan dari partisipasi tentara bayaran Blackwater, dan di beberapa daerah, pasukan pemerintah merasa tidak nyaman untuk turun tangan dan tentara bayaran semacam itu bertindak atas nama mereka. Dan front kataklismik ini termasuk jenis pertama. Hamid mendengarkan pengenalan front kataklismik setelah ledakan kepala, bertanya sambil lalu mempekerjakan 10,000 tentara bayaran front kataklismik. Setidaknya beberapa juta dolar sehari kan? Wakil komandan berkata, Komandan, harga front bencana alam sangat tinggi. Bahkan tentara bayaran biasa di bawah komando mereka meminta 1 atau 2.000 dolar sehari. Harga perwira bahkan lebih tinggi, beberapa meminta lebih dari 10.000 dolar sehari. Dikatakan bahwa mereka memiliki 4 sayap perang di bawah komando mereka. Jika ada yang keluar, biaya sehari akan menjadi ratusan ribu dolar. Hamid tercengang bertanya, benarkah? Kenapa mahal sekali? Wakil komandan menjelaskan, alasan mengapa front kataklismik mampu bangkit di tahun-tahun ini, mengandalkan kekuatan tempur yang luar biasa. Tentara bayaran mereka terlatih dengan baik, terutama anggota kader inti. Satu-satunya masalah adalah harga tinggi. Rata-rata orang benar-benar tidak mampu untuk menyewa. Hamid mengerutkan kening dan berkata, menurut perhitungan ini, 10.000 tentara bayaran akan menelan biaya lebih dari 20 miliar sehari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.